Ya, itu tadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saksi tersebut adalah Susi ya, yang merupakan ART di rumah Verdi Sambo. Nah, saksi itu juga lah yang disorot banyak pihak karena, terutama majelis hakim, karena dinilai keterangannya Berbelit-belit berbelit-belit. dan juga ini ada indikasi kebohongan ya. Bahkan beberapa kali ya, Bay, kalau Ya, kita menyaksikan sidangnya ini dikatakan oleh hakim jangan berbohong karena Anda bisa terancam pidana, nantinya bisa jadi tersangka justru ya. nah kita kan bahas itu ya, Tia, Ya, soal betul sekali. kemungkinan seorang saksi di pengadilan yang berpotensi menjadi tersangka. Sudah ada dua narasumber yang akan berdiskusi dengan kami pagi hari ini. Yang pertama ada Bang Beni Daga, praktisi hukum yang sudah hadir bersama kami di studio. Selamat pagi, Bang Beni. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Bang? Sehat. Sehat, baik. Terima kasih, Bang, waktunya. Oke, yang kedua ada Prof. Gayus Lumbun. Ini Hakim Agung periode 2011-2018. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Ratu. Baik. Baik, saya langsung ke Prof aja ya. Prof, dari pandangan hakim ketika memberitahu saksi di persidangan karena dinilai berbelit-belit dan kemudian disebutkan bahwa akan ada ancaman pidana kalau misalnya keterangannya dianggap berbelit-belit dan juga berbohong. Apa biasanya hakim melontarkan kalimat itu sehingga bisa membuat seorang saksi itu menjadi tersangka? Ya, apabila di persidangan itu saksi ini mengatakan yang dianggap oleh hakim tidak sesuai atau bahkan melenceng jauh dari ketika dilakukan pemeriksaan di penyidikan. Nah, ini mungkin hakim mengingatkan saja kalau saksi ini berbohong maka ada ancaman hukuman yang berat ya, bahkan kalau ini menimbul kerugian bagi lain orang itu bisa ditambah 2 tahun dari 7 tahun menjadi 9 tahun, itu hakim mengingatkan. Tetapi ada ketentuan apabila saksi pada akhir kesaksiannya itu berubah jadi yang betul, maka hakim tentu tidak mengambil langkah untuk menjadikan saksi ini sebagai tersangka kesaksian palsu. Tetapi bahwa saksi akan terkait dengan perbuatan ini itu diatur secara khusus, yaitu apabila turut melakukan kejahatan ini atau memberikan dukungan, memberikan sarana. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan pasal 55 dan 56. Itu perbuatan. Tapi dalam kesaksian sendiri diatur secara khusus apabila saksi ini berkata tidak jujur atau bohong atau melakukan keterangan yang tidak benar sama sekali padahal telah disumpah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Prof, kalau kita melihat dalam persidangan dengan saksi Susi begitu ya, ini yang menjadi sorotan publik, di mana hakim berkali-kali juga mengingatkan tadi ada ancaman pidana, Pak, kalau memang saksi tidak berkata secara jujur begitu ya. Sebenarnya ini cara seorang hakim untuk menggali, kalau kita melihatnya seakan mencecar begitu, menggali karena perbedaan BAP-nya Susi dengan keterangan di persidangan, atau gimana, Prof? Ya, hakim kan punya kewajiban untuk mencari kebenaran material, untuk mencari kebenarannya sejatinya, sehingga hakim perlu dengan berbagai cara mengingatkan, kemudian hakim dengan tegas juga mengancam kalau sampai saksi berbohong maka ada ancaman hukumannya. Itu kalau berkaitan dengan kesaksian. Tentu ada ancaman seperti itu dan hakim segera bisa memerintahkan kepada JPU untuk melakukan tindakan. Kalau ancamannya di atas 5 tahun bisa langsung ditahan. Nah, ini kira-kira yang berkaitan dengan kesaksian. Tetapi ada berkaitan dengan perbuatan. Apakah perbuatan saksi ini berkaitan dengan memberikan dukungan atau turut melakukan perbuatan itu? Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan mengenai kedudukan saksi yang bisa menjadi tersangka. Terdakwa maksudnya. Perbedaannya di mana nanti letaknya, Prof? Kalau misalnya mendukung, kemudian satu lagi apa tadi? Turut membantu begitu. Iya, turut membantu atau memberi sarana. Dua hal ini diatur di pasal 55 dan 56. Kalau turut melakukan ya misalnya mereka berkumpul-kumpul kemudian ikut-ikut menarik jenazah atau ikut membantu lain sebagai contoh, itu turut serta melakukan pasalnya 55. Terutama kalau orang diperintah menembak dan langsung menembak, mengikuti perintah itu,
Perintahnya dalam pikirannya berjabatan, tetapi tidak dilengkapi dengan pemikiran arti jabatan itu apa berkaitan dengan perintah yang jelas menyimpang. Itu kan ada itu ya, melakukan begitu, ada yang menolak juga. Nah ini nanti hakim akan menentukan ya berkaitan dengan yang mana. Prof, sampai di mana kalau misalnya keterangan saksi ya, kita ambil dari sisi keterangan palsu yang diberikan oleh saksi, sampai di level apa nantinya hakim mengambil keputusan bahwa saksi tersebut bisa dijadikan tersangka? Apakah nanti di persidangan berikutnya apabila saksi dihadirkan kembali atau bagaimana melihatnya? Tidak, undang-undang mengatur ketika kesaksian itu ditutup oleh hakim, apakah tetap pada kesaksiannya atau akan merubah. Susi ini merubah, terutama tentang menggendong ibu PC. Ya? Nah ini memang saksi berubah, tidak menggendong. Dan ada beberapa tadi saya perhatikan sehingga hakim seketika itu tidak menjadikan saksi sebagai terdakwa dalam kebohongan. Tidak. Jadi berarti itu ketentuannya akan diulang kembali. Biasanya dimulai memang ketika ditanya ternyata agak berbeda, diingatkan. Ketika diingatkan dia kembali kepada yang benar, kembali ke kesaksian yang sama dengan beberapa kesaksian lain, maka hakim mengambil kesimpulan untuk tidak memerintahkan JPU untuk melakukan tindakan. Oke. Mengenai kesaksian, mengenai perbuatan belum. Oke. Nanti perbuatan akan terungkap dengan lengkap ketika agenda berikutnya, pemeriksaan terdakwa. Ini kan ada 11 agenda ini, 11 tahapan pemeriksaan. Setelah pokok perkara ini mengenai saksi, nanti akan ada pemeriksaan terhadap terdakwa utama ya. Nanti akan bukan utama didahului dan yang lainnya nanti akan menjadi agenda berikutnya. Nah di sana akan mungkin terjadi cross check juga. Ya. Oke, Prof. Saya geser dulu ke Bang Medi. Bang Medi kalau melihat ya ada dua ya setidaknya, air Susi, kemudian juga Kodir ya. Gitu. Nah ada dorongan atau setidaknya ada ancaman ya pada mereka untuk menjadikan para saksi ini tersangka. Bagaimana dorongan atau ancaman itu bisa mempengaruhi seluruh jalannya persidangan dan kemudian juga bisa mengungkap kebenaran-kebenaran yang ada dalam persidangan? Baik, poinnya yang paling penting di sini bahwa kita harus melihat bahwa saksi itu kan tidak hanya Susi dan Kodir, tapi dari sekian saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan ini, baik untuk kasus pembunuhannya, lalu untuk kasus obstruction of justice atau merintang penyidikan itu saksi nyaris sama, hanya banyak yang dari pihak kepolisian untuk obstruction of justice. Lalu terhadap keterangan dua, Kodir dan Susi ini sangat berpengaruh untuk pembuktian secara materialnya. Artinya seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa kalau misalkan dilihat oleh majelis hakim, dalam karena jabatan majelis hakim sesuai pasal 174 KUHP secara ex officio, dia tidak menunggu kapan proses untuk penetapan tersangka atau kapan untuk dituntut si Susi ini. Bisa saja, kalau saya bilang tadi, bahwa bisa saja hari ini menjadi kesempatan terakhir untuk Susi maupun Kodir memberi keterangan. Kalau masih berbelit-belit atau dianggap banyak bohong, banyak tipunya, tentu majelis hakim karena jabatannya ketua majelis bisa untuk memerintahkan supaya itu ditetapkan tersangka. Dan kalau itu sudah tersangka, tentu berpengaruh, sangat berpengaruh. Berpengaruhnya di mana? Berpengaruhnya terhadap keterangan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Berpengaruh terhadap Kuat Ma'ruf, berpengaruh terhadap PC. Tentu dua ini lebih berpengaruh terhadap keterangan kalau ditetapkan sebagai tersangka. Oke, kalaupun begitu ya, kalaupun memang ada yang ditetapkan sebagai tersangka begitu, apakah keterangan-keterangan sebelumnya yang sudah disampaikan itu dinilai bermakna tidak oleh persidangan, oleh majelis hakim? Tentu tidak. Tentu sudah tidak dipakai lagi. Karena keterangan yang sudah disampaikan tetapi tidak punya nilai pembuktian, itu tidak akan dipakai oleh majelis hakim. Tidak dipakai. Karena sudah tersangka. Sehingga keterangan yang disampaikan itu adalah keterangan bohong. Keterangan palsu. Mas Benny, kalau misalnya dalam suatu persidangan memang sudah biasa ya, keterangan saksi ini berubah-ubah dalam arti saat BAP, kemudian saat di persidangan. Ini nanti mungkin Mas Benny bisa jawab ya di segmen berikutnya ya. Bisa. Oke, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.